Perbankan yang kita kenal sekarang ini, challenge-nya memang sekarang bagaimana menciptakan talent-talent digital dari dalam sendiri maupun mengakuisisi talent dari luar tadi. Di mana saat ini sudah bertumbuh talent war yang luar biasa pesat begitu, sehingga opsinya yang kedua adalah membangun talenta dari dalam sendiri begitu. Nah, sehingga beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sudah barang tentu harus how to we reskill dan rebuild, membangun semacam akademi-akademi digital di dalam bank kita masing-masing sehingga lebih mudah untuk mengakuisisi maupun mengekspansi talent-talent digital yang kita butuhkan begitu. Mungkin itu. Baik, sejauh ini seperti apa evaluasi tren penambahan SDM di Bank Raya Indonesia? Kalau kita lihat trennya dalam beberapa dekade, beberapa tahun ke depan, kami lihat perindustrian perbankan ini akan dibagi menjadi 3 kategori begitu ya. Ada yang hybrid bank, syariah bank, dan juga digital bank begitu. Nah, untuk itu maka challenge dan tantangannya juga agak berbeda. Namun satu benang merahnya, kita sekarang didorong oleh teman-teman regulator baik OJK maupun BI untuk semuanya bertransformasi digital begitu. Sehingga baik bank hybrid, bank digital maupun bank syariah tadi semuanya memerlukan satu tema yang sama, namanya adalah transformasi digital tadi. Dan untuk melakukan transformasi digital, sudah barang tentu kita butuh talenta-talenta di product management, engineering, baik software engineering maupun kecerdasan artifisial ataupun big data-nya. Dan tentunya yang terakhir yang tak kalah penting adalah bagaimana sales dan marketing tadi digitalisasi juga seiring dengan perubahan customer untuk minjem uang, untuk nabung, pembukaan tabungan, sudah nggak perlu lagi harus tatap muka, harus ke kantor, harus tanda tangan basah tadi. Nah, ini ada perubahan-perubahan konstelasi tadi, sehingga penyiapan talenta-talentanya juga harus disiapkan dengan baik untuk bisa merespon positif transformasi digital yang didorong sendiri oleh regulator di Indonesia. Baik, Pak Kaspar, tadi Anda sampaikan juga akademi internal ini menjadi salah satu solusi juga yang dilakukan di Bank Raya Indonesia begitu. Tapi secara biaya, apakah ini tidak lebih mahal daripada langsung meng-hire orang yang memang sudah punya talenta di bidangnya? Pertanyaan yang bagus. Saya rasa kalau dari perjalanan yang sudah kita lakukan di grup keuangan BRI, Bank Raya, anak kandungnya Bank BRI, yang ditugaskan untuk menjadi bank digitalnya di industri keuangan Indonesia, kita punya pengalaman beberapa tahun ke belakang ini lebih banyak membangun talenta di dalam grup keuangan BRI sendiri begitu. Salah satunya misalnya di Bank Raya, beberapa hal yang kita lakukan adalah kita coba bangun akademi di dalam organisasi kita sendiri begitu. Namanya misalnya Raya Academy. Di dalamnya kita bagi klaster-klaster, misalnya ada Raya Academy untuk software engineering-nya, Raya Academy untuk big data-nya, Raya Academy untuk customer experience-nya tadi. Nah, dari situ kita coba bangun sertifikasi, training, bekerja sama tentunya dengan third party yang sudah banyak sekali di Indonesia begitu, sampai 40% lebih murah daripada kalau kita hanya langsung talent atau acqui-hire dari luar begitu. Nah, dengan ini saya rasa kita punya peluang untuk mengamplifikasi ataupun mengakselerasi keunggulan-keunggulan tadi itu begitu. Mungkin itu sedikit. Baik, tapi tentu dibutuhkan waktu lebih juga untuk proses belajar ini. Apakah ini juga tidak memberikan kos tambahan bagi Bank Raya? Kalau dari sisi cost basisnya sudah barang tentu ada beberapa post yang harus kita memang acqui-hire ataupun kita akuisisi dari luar talentnya. Namun tidak semua spektrum talent tadi yang kita rekrut, mungkin hanya beberapa leader saja yang kita akuisisi dari luar. Namun seluruhnya tim di bawahnya dari mulai jajaran VP-nya sampai ke level staff-nya, ini ada peluang kita bisa bangun lebih banyak lagi dari dalam. Jadi kombinasi antara eksternal dan internal talent tadi dibalut dengan akademinya tadi. Nah, inilah strateginya kami di Bank Raya untuk mengamplifikasi pengembangan dan menciptakan keunggulan-keunggulan dalam pengembangan digital. Kalau istilahnya kita bangun sendiri pusat penggemukan talent digitalnya begitu ya. Kalau di industri daging begitu, ada pusat penggemukannya. Nah, di kita sendiri kita bangun beberapa pusat-pusat penggemukan talenta-talenta digital tadi itu supaya kita punya keunggulan-keunggulan di beberapa daerah juga. Saat ini kita lagi bangun salah satunya misalnya di Yogyakarta, pusat penggemukan talenta digital kita begitu agar proses-proses pengembangan kita, proses-proses penciptaan keunggulan tadi bisa jauh lebih cepat dengan biaya yang tentunya nggak lebih mahal daripada di Jakarta misalnya. Baik, Pak Kaspar, dalam proses membuat brand sebagai bank digital ini mungkin boleh disampaikan sedikit dominasi usia SDM yang ada di Bank Raya Indonesia itu ada di kisaran usia berapa? Saat ini mayoritas usianya usia millennials ya, sehingga sekitar 86% isinya adalah pekerja-pekerja millennials.
Untuk itu maka kita spiritnya bagaimana membangun akademi di dalam Raya ini tadi, sehingga proses-proses belajar tadi, self learning tadi betul-betul dijadikan OKR dan menjadi KPI bagi para pekerja di Bank Raya. Sehingga belajar tadi sudah menjadi budaya kerja, dan tentunya dari proses learning yang ada tadi bisa mengamplifikasi customer service-nya kita, proses pembuatan produknya kita, proses customer service, dan seluruh layanan-layanan yang diberikan kepada end user-nya kami begitu. Nah, kami rasa proses-proses pembangunan dari dalam ini tadi tentunya bekerja sama, ahli-ahlinya ada di luar sana. Sekarang banyak sekali akademi-akademi di luar yang sudah memiliki modul-modul talent learning tadi, baik untuk pengembangan produk, baik untuk software engineering, baik untuk big data, baik untuk product development dan lain sebagainya. Modul-modul ini yang kita bekerja sama dengan mereka, sertifikasinya tadi, trainernya tadi didatangkan dengan kelas-kelas online tadi. Nah, inilah yang kami amplifikasi sekarang ke dalam. Karena kami percaya kalau terus-menerus kita akuisisi talent dari luar, saya rasa butuh waktu yang lebih lama juga untuk mengakulturasi di dalam, untuk mensamakan frekuensinya tadi, sehingga yang kami lakukan di dalam grup keuangan BRI tadi, ada beberapa yang ditugaskan dari holding induk tadi ke dalam Bank Raya, ada juga yang kita akui hire beberapa poin saja dari eksternal, untuk menjadi trainer of the trainer, dan yang lebih banyak kita lakukan adalah membangun dari bawah, menciptakan rantai pasok talent yang betul-betul sustainable dari sekarang dan sampai beberapa tahun ke depan.